Jenderal Sudirman bukanlah seorang jenderal pada awalnya. Ia bukan lulusan akademi militer, bukan perwira yang tumbuh dari tradisi ketentaraan. Ia memulai segalanya dari tempat yang sederhana, ruang kelas. Sebagai guru sekolah dasar Muhammadiyah, Sudirman dikenal karena kedisiplinan, keikhlasan, dan integritas moralnya. Ia bukan guru biasa. Dalam kesederhanaan hidupnya, Sudirman menyebarkan nilai-nilai yang kelak menjadi fondasi kepemimpinannya di medan perang, keberanian, kejujuran, dan pengabdian total. Lahir pada 24 Januari 1916 di Purbalingga, Jawa Tengah, Sudirman tumbuh dalam suasana keluarga yang sederhana dan religius. Masa kecilnya ditempa oleh nilai-nilai Islam dan pendidikan Muhammadiyah. Ia bukan anak bangsawan atau keturunan militer, tapi justru dari keterbatasan itulah tekad dan karakter kerasnya ditempa. Sudirman dikenal sebagai anak yang tenang, cerdas, dan punya rasa tanggung jawab tinggi. Saat muda, ia aktif dalam organisasi kepanduan Hizbul Wathan, tempat ia mulai belajar arti kepemimpinan dan solidaritas. Ketika Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942 dan membentuk organisasi militer PETA, pembela tanah air, Sudirman, yang saat itu adalah kepala sekolah, memilih bergabung. Keputusan ini bukan karena ambisi kekuasaan, melainkan karena panggilan jiwa. Disinilah bakat militernya mulai terlihat. Dalam pelatihan yang keras dan penuh tekanan, Sudirman menunjukkan sikap tegas namun tenang. Ia tidak hanya patuh pada perintah, tetapi juga mampu membaca situasi dan memimpin pasukan dengan pendekatan yang manusiawi. Meski kesehatannya tidak prima, semangat dan wibawanya menjadikannya panutan. Ia dengan cepat dipercaya sebagai komandan batalion. Ini bukan semata soal strategi, tetapi karena pasukannya mempercayainya dengan sepenuh hati. Mereka melihat dalam diri Sudirman sesuatu yang jarang ditemukan pada komandan lain. Pemimpin yang hidup bersama mereka, merasakan derita mereka, dan siap mati bersama mereka. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Sudirman tampil sebagai tokoh penting dalam pembentukan Tentara Keamanan Rakyat, TKR, cikal bakal TNI. Dalam kekacauan pasca kemerdekaan, di tengah ancaman dari dalam dan luar negeri, Sudirman menjadi sosok yang menjembatani rakyat dan tentara. Ia menolak militer menjadi alat elit kekuasaan. Baginya, tentara adalah anak kandung rakyat dan harus tunduk kepada nilai-nilai moral dan konstitusi. Kemenangan gemilangnya dalam pertempuran Ambarawa pada akhir 1945 menjadi titik balik. Di sana, ia memimpin pasukan dengan strategi yang tak terduga. Ia menggabungkan kekuatan frontal dengan taktik gerilya, memanfaatkan medan dan menginspirasi perlawanan dari rakyat sipil. Kemenangan ini tidak hanya mengusir pasukan sekutu dan Nika dari Ambarawa, tapi juga mengangkat nama Sudirman sebagai tokoh militer nasional. Sebagai Panglima Besar, Sudirman bukan hanya ahli strategi. Ia adalah simbol moral, pemersatu militer dan sipil, serta pengawal konstitusi. Ia menolak hidup mewah, menolak fasilitas, dan tetap bersahaja seperti saat menjadi guru. Gaya kepemimpinannya mencerminkan prinsip bahwa seorang pemimpin harus ada di barisan paling depan dalam perjuangan, baik di ruang kelas maupun di medan tempur.